Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Channel. Berjumpa kembali bagaimana mempelajari dasar pembelajaran Adobe Premiere Pro untuk pemula. Pada season keempat ini saya akan membawakan khusus yaitu bagaimana dasar-dasar fungsi dari tool pada Adobe Premiere Pro. Di sana akan saya berikan beberapa contoh untuk masing-masing fungsi dari tool tersebut. Dari session keempat ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya karena tanpa dukungan teman-teman, channel saya, video saya tidak ada apa-apanya. Kumohon untuk teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kita lihat video berikutnya. Session keempat. Setelah Anda mengikuti pembelajaran belajar dasar Adobe Premiere untuk pemula dari session 1, session 2, session 3, pasti Anda sudah tahu inilah penampilan dari layar monitor untuk Adobe Premiere Pro. Di sini saya akan menyebutkan secara umum aja karena penampilannya sama, dasarnya sama seperti ini Adobe Premiere Pro. Jadi kalau ada beda-beda sedikit tidak masalah karena penempatan menunya bisa terjadi pada menu utama pasti ada di situ, kalau tidak ada pada menu-menu yang lain. Nah, di sini saya langsung aja akan membahas tentang menu tool yang ada di sini, yaitu menu yang digunakan oleh Adobe Premiere Pro. Setelah mengetahui secara banyak fungsi dari fitur video editing di Premiere Pro atau Adobe Premiere, Anda bisa lebih akan mengenal lagi yaitu fungsi dari menu tool ini. Di antara menu tool yang tersedia di antara deretan sini, saya akan membahas pertama kali adalah selection tool, atau Anda nanti bisa mengklik pada keyboard huruf P yang berada paling atas ini. Tool ini sangat umum dan ada di semua software grafis. Dengan tool ini Anda bisa membuat desain grafis atau mengedit video pada timeline ini, pada sekuen ini. Bisa memfungsikan banyak fungsinya. Contoh, Anda bisa mengklik klip ini secara otomatis pada efek kontrol di sini mana yang akan diedit. Ini sudah muncul menu efek kontrol yang akan mendesain grafis atau mengedit pada kolom timeline atau sekuen yang akan digunakan di sini. Terlihat di sini nampak fungsi dari selection tool seperti ini sudah tergunakan. Kemudian untuk menggeser juga seperti ini, misalnya klik, geser. Untuk menggeser-geser klip seperti ini bisa juga digunakan. Anda bisa perhatikan di mana posisi klip ini bisa berubah dengan menggeser selection tool. Kemudian sini. Inilah salah satu fungsi dari selection tool. Namanya juga selection tool. Asal kata dari kata selection, seleksi, menyeleksi video-video klip yang akan didesain grafis atau diedit seperti ini. Saya rasa Anda cukup mengerti dasarnya ya. Kita langsung saja ke tool berikutnya. Fungsi tool selanjutnya adalah di sini track selection tool. Track selection tool ini fungsinya adalah di sini terlihat ada dua klip yang digunakan. Ketika akan menggeser klip ini dua-duanya, maka gunakan track selection tool. Seperti ini. Bagaimana kalau ini banyak track? Di sini ada beberapa track atau kolom pada satu buah klip ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan
menggeser ke semua ini. Maka kembali gunakan yaitu track selection tool ini. Klik kanan pada mouse, tahan, drag, geser. Inilah fungsinya dari salah satu track selection tool. Bagaimana kalau tracknya ini tersusun ke atas? Kita coba. Misalnya di sini untuk video klip tersusunnya seperti ini. Tekan Shift pada keyboard, tahan, maka di sini akan berubah ada satu panah saja. Terlihat kan? Satu panah. Maka satu sejajar yang ada pada track yang ditandai di sini akan terblok. Ke arah mana? Ini akan terblok. Saya akan makan di sini. Saya klik, maka ke arah kanan semua, baik samping kanan ataupun ke atas, semua akan terblok. Ke belakang tidak terblok. Intinya, di mana saya akan blok, maka ke arah kanan itu akan semua terblok, baik ke atas maupun ke samping kanan. Itulah kira-kira untuk track selection tool. Video klip ini sudah kembali ke semula. Untuk memfungsikan tool berikutnya, sekarang saya akan memfungsikan tool yang ini, yaitu Ripple Edit Tool. Klik. Contoh fungsinya adalah, misalnya saya akan membagi dua video klip ini. Ini terbagi dua, 1, 2. Pada garis potongan yang tengah ini saya akan menggeser ke sebelah kiri, klik, drag. Maka untuk klip sebelah itu akan memendek durasinya atau terpotong durasinya. Dan sebelah kanannya ini akan otomatis memanjang untuk durasinya. Jadi tidak ada ruang kosong di antara klip video yang terpotong ini, antara video yang ini dan yang ini. Nah, jadi intinya sudah terlihat di sini. Fungsi dari Ripple Edit Tool ini adalah untuk memperpanjang atau memperpendek durasi dari video klip ini. Maksud ada salah itu seperti ini. Itulah fungsi dari Ripple Edit Tool. Ya, langsung saja kita ke fungsi tool berikutnya. Selanjutnya di sini saya akan memberi sedikit contoh mengenai tool, yaitu Razor Tool. Yang ini gambar silet. Fungsinya adalah hanya untuk memotong-motong seperti ini misalnya. Di sini terlihat ya potongannya 1, 2. Kemudian di sini juga akan terpotong 1, 2, 3, 4 menjadi 4 kolom untuk klipnya dari video ini. Itulah salah satu dari fungsi Razor Tool untuk memotong, mengcrop dari video klip yang ada pada timeline ini. Kemudian apa sih fungsinya untuk mengedit? Perhatikan pada layar monitor, pembukaannya seperti ini. Nah, startnya saya akan mulai dari yang jalan ini. Maka fungsi untuk Razor Tool yang gambar silet tadi ini dipotong, klik hasil potongan ini, maka akan menjadi batas video ini akan dimulai. Misalnya seperti ini. Yang di belakang potongannya ini bisa dihilangkan atau dihapus. Maka video ini hasil potongan dari Razor Tool tadi akan memulai dari sini, dari awalnya. Itulah fungsi dari Razor Tool. Kita lanjut. Ya, sampailah kita ke Flip Tool. Yang ini, Flip Tool adalah tool untuk menggeser konten klip tanpa ada perubahan posisi dan durasi di timeline. Klip di samping kiri kanannya, yang ini dan yang ini, tidak terpengaruh. Juga total durasi videonya tetap tidak berubah. Apa pengaruh Flip Tool ini untuk editing video? Kalau terlihat video utuh yang tengah,
mulai dari sini adalah, perhatikan ini utuh ya, belum terpotong. Nah, seperti ini. Kalau seluruh video yang utuh seluruhnya seperti ini, nanti Anda bisa memperhatikan mana video yang hilang dan tidak. Ini setelah dipotong ya. Ya, seperti ini. Yang sudah dipotong pada video tengah ini, saya akan gunakan di sini untuk mempraktekkan slip tool. Intinya di sini ya, ketika slip tool digeser ke arah kanan, maka yang bertambah video durasinya adalah sebelah kiri. Kalau menggeser ke sebelah kanan ke sini, maka yang bertambah adalah sebelah kiri yang ini. Sekali lagi, kalau Anda kurang memperhatikan perubahan gambarnya, saya dari video yang tengah ini ya, perhatikan. Awalnya dari sini, AADD Channel. Nah, ini sampai terakhir. Akhirnya yang ini, perhatikan video akhirnya. Saya akan menggeser dengan slip tool ini ke sebelah kiri. Geser ke sebelah kiri itu ke arah sini. Nih, sebelah kiri ya. Saya akan geser ke sebelah kiri. Di mana video ini akan dimulai. Ternyata gambar video ini dimulai dari warna biru ini. Langsung ke logo Adobe Premiere. Langsung gambar jalan. Setelah gambar berjalan, tulisan biru. Nah, seperti ini. Ini sebelah kiri. Awal gambarnya ini. Sekarang dengan slip tool yang ini, saya akan menggeser ke sebelah kanan, ke arah sini. Dari yang tengah ini, ya, saya geser, klik, tahan, geser ke sebelah kanan. Ya, cukup akan berubah. Mulai video ini tadinya yang biru menjadi yang hitam, blur. Cukup yang ini, kemudian berubahnya di sini tidak ada yang namanya logo Adobe, hilang. Awalnya di sini yang biru hilang. Ya, cukup begini. Ya, begitulah kira-kira untuk slip tool. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan Anda kalau sambil praktek pasti bisa. Kita lanjut ke tool berikutnya. Sekarang di sini ada yang namanya pen tool. Tool ini digunakan untuk membuat keyframe pada video klip ataupun pada efek kontrol. Langsung aja supaya nggak bingung ke prakteknya. Lihat video klip pada timeline, saya geser ke bawah, maka di sini akan terlihat gambar videonya. Di sini saya akan memperagakan pen tool pada video klip ini. Terlihat di sini kalau tidak ada tanda plus pada pen tool ini, berarti pen tool ini tidak bisa difungsikan. Ada tanda plus seperti ini, samar-samar mungkin lihatnya kecil ya. Ini bisa digunakan fungsi dari pen tool. Misalnya terlihat di sini, saya klik, kemudian ke ujung sini saya juga akan mengklik. Lihat di video monitornya apa yang terjadi kalau penggunaan pen tool, titik-titiknya sejajar atau keyframe-nya sejajar. Ini tidak ada perubahan. Ya, dari ujung sini sampai ujung sini bolak-balik pun tidak ada perubahan karena sejajar. Ini terlihat pada efek kontrol. Jadi fungsi pen tool ini ada di opacity. Otomatis ya, efek kontrolnya di sini pada keyframe-nya terbentuk langsung sejajar. Yang ujung ini saya turunkan ke bawah. Klik, geser ke bawah sini. Apa yang terjadi? Geser lagi di sini untuk on videonya. Lihat di gambar monitor, video monitor, apa yang terjadi. Iya, sedikit-sedikit menjadi gelap. Fungsi pen tool kalau difungsikan pada video klip menjadi keyframe
opacity, menebalkan dan menipiskan gambar, mencerahkan dan menggelapkan gambar. Terlihat di sini perbedaan penggunaan pen tool untuk klip. Saya kembalikan posisi timeline-nya di sini. Ya, normal kembali ya, terlihat di sini untuk posisinya 1, 2, 3. Kemudian apa sih fungsi yang lainnya untuk pen tool ini? Ya, ini sembarangan aja ya. Saya akan membuat satu gambar di sini. Untuk memperbaikinya, jangan dulu pada titik terakhir ini. Tekan Ctrl. Untuk merubahnya pasti di efek kontrol sini. Scale, kecilkan, besarkan. Demikian juga rotasinya di sini. Ada segi 4, rectangle tool dan ellipse tool untuk lingkaran. Saya akan coba yang lingkaran dulu ini. Klik. Kemudian di sini diklik ya. Warna merah bisa diganti sesuka Anda dengan warna apa. Di sini akan menjadi warna putih. Maka oke saja putih. Kemudian yang bawah sini silahkan di checklist ya, dicentang di sini warnanya menjadi merah lagi juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada fungsi, ada tulisan memperbesar. Yang putih ini centangnya dihilangkan, maka tinggal lingkaran. Baik yang ellipse tool maupun yang tanda panah yang kita buat ini bisa mengikuti arah kemana saja. Contoh misalnya seperti ini belum bergerak. Karena kenapa? Lingkaran sama tanda panah ini belum diedit atau disetting. Misalnya ada satu kejadian, lingkaran itu akan tetap mengikuti arah dari orang tersebut atau arah yang kita tandai sebagai objek. Ya, kira-kira demikian untuk fungsi pen tool. Selanjutnya kita lanjut kepada pen tool berikutnya. Tool selanjutnya adalah di sini hand tool. Sebenarnya fungsi dari hand tool ini tidak begitu banyak fungsinya untuk Adobe Premiere Pro 20 ya. Karena di sini nanti banyak tergantikan oleh yang banyak fungsinya yaitu selection tool. Sedikit kerjanya tuh seperti apa? Yuk kita langsung. Ini tidak bisa difungsikan untuk di monitor ini. Enggak. Juga untuk menggeser ini tidak ya. Ini malah menggeser adalah timelinenya. Padahal timeline ini bisa digerakkan juga oleh scroll yang ada di bawah sini. Misal contoh tuh ya kan sama. Atau juga pada mouse yang tengah digulirkan, yang tengah diputar aja. Ada lagi yang namanya klik ya di sini. Ini zoom tool. Klik. Zoom ini tidak berubah fungsi ya di sini semua. Nggak ada tuh zoomnya. Tanda panah ini tidak berubah. Ya. Nah, di sini ada perubahan tanda plus. Bisa juga Anda pada keyboard menekan tanda min dan tanda plus. Kalau tanda min ya mengurangi. Kalau tanda plus panjang. Kalau diklik panjang. Itulah sedikit fungsi dari hand tool dan zoom tool. Tool berikutnya di sini adalah tipe tool atau bagaimana kita menempatkan tulisan dan angka untuk editing video. Tipe tool terbagi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut. Di sini tidak menulis atau tidak menempatkan pada timeline, tapi langsung pada video layar monitor ini. Ini contoh aja.
klik. Di sini sudah ada terlihat tanda untuk menulis. Di sini misalnya saya akan menulis fungsi tool pasti membutuhkan efek kontrol sebagai engine editing, mesin edit. Di sini ada tulisan fungsi tool terlihat, maka diklik saja. Klik. Nah, di sini banyak pengaturan-pengaturan untuk tulisan. Misalnya di sini tipe tulisan seperti apa yang akan digunakan. Di sini ada terfungsi. Untuk tulisan ini kalau mau diedit itu banyak banget. Ini hanya contoh bagaimana cara penempatan tulisan untuk fungsi tool ini kepada timeline ataupun layar monitor. Kita lihat sedikit contoh dari tipe tool atau tulisan ini. Fungsi dari tipe tool ini dan ada di semua software grafis pasti tidak asing lagi fungsi dari tipe tool ini atau untuk tulisan ini. Sekilas saya sudah menerangkan dari fungsi tool ini, bagaimana tool berfungsi pada editan timeline atau sequence untuk video klip ini. Pengalaman saya menggunakan tool yang sering terpakai adalah selection tool, razor tool atau silet, dan huruf atau tulisan. Yang lainnya bisa mengikuti seiring waktu difungsikannya. Demikian apa yang saya sampaikan untuk video kali ini, session keempat mengenai fungsi tool dan pengenalan dasarnya. Ini untuk pemula yang ingin belajar Adobe Premiere Pro. Mohon dukungannya selalu. Jangan lupa share kalau memang ini sangat bermanfaat buat Anda. Bunyikan loncengnya, jangan lupa subscribe. Saya sangat mengharapkan banget dukungan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan mengikuti session-session yang saya bawakan. AADD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.